Cek Mirsa Paul TV dimanapun berada, kembali Jaksa Menyapa dari studio 2 Paul TV. Memang punya kita kembali menyapa Cek pemirsa Paul TV di mana saja berada, tentunya dalam program ini yang selalu hadir dengan edukasi, literasi, dan juga berbagai informasi hukum yang menarik langsung dari narasumbernya, para praktisi hukum, terkhusus para jaksa yang ada di Sumatera Selatan. Bersama saya HG KIND. Dan saya Severimanda. Tentunya episode kali ini kita masih mengenal lebih dekat dengan insan-insan adjaksa dari OKI, Mang Cek dan juga pemirsa Paul TV dimanapun Anda berada. Dan tentunya tema kita hari ini, Kejari OKI, kiprah intelijen dan Datun dalam penegakan hukum. Karena memang untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, profesional dan juga humanis, Kejari OKI terus mengoptimalkan peran strategis masing-masing bidang, terutama bidang intelijen dan juga bidang datun. Ya, setelah sebelumnya kita sudah mengenal lebih dekat dengan Kepala Kejaksaan Negeri OKI dan juga tentunya dari Kasipitsus, kali ini kita akan ke bidang intelijen dan juga datun. Langsung saja kita sapa kedua narasumber kita yang luar biasa. Yang paling ujung di sana ada Kak Agung Setiawan, SHMH selaku Kasih Intel Kejaksaan Negeri OKI. Apa kabar Kak Agung? Sehat, alhamdulillah. Sehat, ya, Kak. Luar biasa, salam sehat. Dan juga di sebelahnya ada Mbak Indria Setiawati, SHMH selaku Kasih Datun Kejaksaan Negeri OKI. Apa kabar Mbak Indri? Alhamdulillah baik. Salam semangat Mbak Indri. Semangat. Wah, ini kasih intelijen, kasih datun, kalau ini kasihan. Oh iya. Kasihan Mbak, transferannya Mbak. Kita akan mengenal tentunya seperti apa keseharian dari masing-masing kasih ini. Tapi sebelum itu mungkin sedikit kilas balik mengenai profil dari masing-masing narasumber kita. Mungkin dari Mbak Indri terlebih dahulu, seperti apa nih Mbak Indri? Udah gabung berapa lama di kejaksaan? Sudah mungkin dinas di tempat yang berbeda, mungkin boleh diceritakan, silakan. Ya, terima kasih. Saya mengawali kejaksaan ini di tahun 2015. Kemudian penempatan pertama saya sebagai ajun jaksa itu atau CPNS di Kejaksaan Negeri Sijunjung, Sumatera Barat. Kemudian setelah pendidikan jaksa di tahun 2017, penempatan pertama saya sebagai jaksa fungsional itu di cabang Kejaksaan Negeri Pangkalan Kota Baru di cabang Payakumbuh, itu masih di Sumatera Barat. Kemudian mutasi sebagai kasubsi eksekusi bidang pidana umum di Kejaksaan Negeri Palembang di tahun 2019. Kemudian di tahun 2023 mendapatkan promosi sebagai Kasih PB3R itu di Kejaksaan Negeri Oku Timur. Kemudian di bulan Februari 2025 saya kembali mutasi sebagai Kasih Datun di Kejaksaan Negeri OKI. Oke, baru dong berarti ya? Ya, baru 3 di bulan. Kejaksaan Negeri OKI. Iya, siap. Sebagai datun. Sebagai datun. Wah, ini luar biasa. Nanti kita bakal ngobrol lebih dalam lagi, tapi kita akan memperkenalkan diri dulu dengan Kak Agung nih. Iya. Saya mulai berkarir itu di tahun 2014. 2014 itu dulu sebagai CPNS dulu di cabang Nias Selatan di Pulau Telo. Mungkin dari Kakak Awayu pernah dengar atau enggak kan? Yang sekarang ini mungkin kalau kita tahu tuh sekarang udah ditutup kantornya karena memang udah nggak ada perkara informasinya. I see. Dari di 2014 saya di cabang Kejaksaan Negeri Nias Selatan di Pulau Telo. Kemudian setelah pendidikan jaksa di tahun 2016, kemudian penempatan tugas pertama di Kejaksaan Negeri Pringsewu. Kemudian setelah itu ditarik di Kejaksaan Negeri Tanggamus. Setelah itu di tahun 2018 jadi kasubsi penuntutan, eksekusi dan eksaminasi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor di Cibinong. Itu. Terus kemudian pada akhir tahun kemarin 2024 diberikan amanat atau promosi, sekarang menjadi Kasih Intelijen di Kejaksaan Negeri OKI. Wah,
jadi Oki ini adalah suatu hal yang baru nih untuk Kak Indri dan juga Kak Agung ya. Iya, Nah betul. Kak Indri, tapi mungkin Kak Indri sudah lama di Sumsel. Kalau Kak Agung mungkin baru nih di Baru, Sumsel betul, ya. baru. Nah, adakah sedikit perbedaan atau adaptasi yang harus disegerakan, ritme kerja mungkin atau mungkin program-program khusus nih yang langsung disampaikan oleh Pak Kajari? Pada saat saya bergabung di Oki itu kita sedang ada perkara litigasi, perkara perdata mengenai hutan kota yang baru sidang perdata, yang mana sebelumnya saya menjabat sebagai Kasih BB. Tentunya pada saat kita beralih ke Oki itu harus segera menyesuaikan, paling tidak kita menyelesaikan administrasi pendukung untuk persiapan persidangan. Salah satunya seperti penerbitan SKK yang baru karena ada pergantian nama di sana. Jadi untuk persiapan persidangan itulah yang harus dipersiapkan. Oke, jadi ini adaptasi yang cepat ya, apalagi ini cukup besar juga nih. Ya case-nya yang dihadapin langsung ya Kak ya. Ya siap. Baik, ini luar biasa sekali. Nah, apakah dengan adanya surat khusus dan juga beberapa MOU yang sudah mungkin sudah terjalin di tahun 2024, akan di 2025 ini akan dikejar lagi atau akan ada pertambahan nih? Ya tentunya kita mengharapkan kerjasama yang sudah terjalin di 2024 tetap terlaksana dengan baik di tahun 2025, dan tentunya kita berharap ada penambahan-penambahan atau perbaikan-perbaikan yang belum dilaksanakan di tahun 2024 akan bisa dilakukan di tahun 2025. Itu harapan. Banyak PR-nya ya Kak ya. Ya, siap. Luar biasa. Kita ke Pak Kasih Intel terlebih dahulu. Siap. Kak Agung, seperti apa nih kesehariannya menjalani tugas dan fungsi sebagai Kepala Seksi Bidang Intelijen? Iya, baik Kak. Jadi intelijen ini tergolong baru Kak ya bagi saya juga. Sebelumnya kan saya di Cibinong itu di bagian pidana umum itu hampir kurang lebih 6 tahun. Oh. Setelah di sini kita masuk langsung sebagai Kasih Intel. Ya kesehariannya kami dari bidang intelijen itu mendukung bidang-bidang lain, mensupport bidang-bidang lain. Dalam hal ini mungkin kita bersanding dengan Bu Kasih Datun dalam hal penggalangan, pengamanan, kemudian deteksi dini terhadap bahaya-bahaya yang akan timbul dari proses penegakan hukum, baik Datun, Pitsus maupun Pidum. Seperti itu. Oke, nah berarti kalau timnya sendiri nih Kak, strukturalnya dari Intel seperti apa? Kalau untuk struktur kami ada 2 kasubsi, Kak, 2 kasubsi. Yang pertama tadi mungkin ada kasubsi 1 dan kasubsi 2, seperti itu. Masing-masing dengan tugas? Iya, dengan tugas pokoknya masing-masing. I see. Kalau nggak salah satunya ada yang PPS ya? Iya betul, ada bagian Kawalan PPS, strategis, sosial, ekonomi, politik, keamanan. Kemudian juga ada pengawasan aliran kepercayaan. Banyak sebetulnya kegiatan-kegiatan dalam bidang intelijen. Oke. Iya. Berarti kalau SDM sendiri menurut Pak Kasih Intel sudah cukup? Kalau untuk kabupaten Oki, untuk dikejari Oki sudah cukup. Dan timnya solid pastinya ya? Solid, sangat solid. Luar biasa ya. Oke, kalau ke Ibu Kasih Datun, seperti apa juga nih mungkin sedikit spill kesehariannya, jalan tugas fungsinya? Untuk kesehariannya, tugas pokok fungsi dari Datun itu berdasarkan Perja nomor 7 tahun 2021 ada 5. Pertama itu mengenai bantuan hukum, yang kedua pertimbangan hukum, yang ketiga mengenai tindakan hukum lain, yang keempat pelayanan hukum, terus yang kelima penegakan hukum. Nah, jadi keseharian kita sehari-hari di kantor tentunya menjalankan sesuai dengan POK dan kemudian juga melalui tusi yang sudah disebutkan dari Perja tadi. Oke, kalau untuk strukturalnya gimana Pak? Di Kejaksaan Negeri Oku Timur itu alhamdulillahnya sudah terisi dengan 2 kasubsi pertimbangan hukum dan penegakan hukum, terus kemudian ada 2 JPN dan kemudian ada 3 TU dan 1 honorer. Oke.
Oki ya, bukan Iya. Timur tadi ya. Oke, wow, salah. Kayaknya belum move on ini kayak Kak Indri nih. Karena baru 3 bulan juga ya. Salah penyebut. Baik, ini luar biasa sekali. Nah, terkait dengan Kasintel nih Kak Agung. Iya. Kalau ngomongin tentang Kasintel kan banyak sekali kerjaannya Kak dibanding bidang-bidang lain karena harus menggandeng seluruh bidang ya dan juga ini memberikan data yang tepat, akurat, cepat ya kan itu dituntut oleh pimpinan. Ini gimana nih Kak untuk menstabilkan ritme kerja dari pimpinan dan juga bidang-bidang yang lain? Baik, tentunya kami dari bidang intelijen sebagaimana tadi kita mensupport bidang-bidang lainnya. Contohnya misalkan bidang tindak pidana umum akan melakukan sidang perkara apa, misalkan pembunuhan atau akan menangani perkara yang sekiranya di masyarakat itu ada atensi khusus. Kami dari rekan-rekan Kejari di bidang intelijen mengumpulkan informasi, kemudian melakukan penggalangan kepada pihak-pihak terkait agar proses penegakan hukum dalam perkara tersebut itu lancar. Sama halnya juga dengan mungkin tadi dengan Bu Indri menyebutkan dengan beliau pada saat masuk menangani perkara hutan kota, kemudian waktu itu ada kegiatan persidangan setempat Bu, jadi dia ngecek lapangan. Melakukan pengecekan lapangan itu dihadiri oleh unsur Forkopimda juga, kemudian dari hakim juga yang menangani perkara, jaksa yang menangani perkara. Kami melakukan penggalangan Kak di sana ya supaya kondisi sekitar itu pada saat kegiatan itu berjalan dengan kondusif seperti itu. Oh, pengadilan setempat. Pengadilan juga ikut Oke. di situ juga. Luar biasa ya. Untuk bagian intel nih juga sering disebut sebagai mata dan telinga pimpinan ya, Kak? Betul, Indra. siap. Indra Adiaksa. Dan seperti apa itu fungsinya? Emang harus tahu lebih dulu kah dengan semua segala Siap. sesuatu ini? Betul Kak. Jadi kami dari bidang intelijen itu dituntut untuk lebih tahu terlebih dahulu informasi yang beredar di dalam masyarakat supaya informasi ini bisa kita distribusikan kepada pimpinan untuk nantinya pimpinan bisa mengambil kebijakan atau keputusan seperti itu. Luar biasa. Kita beralih ke bagian Datun nih, Ibu Kasih Datun. Kasih Datun ini ataupun bidang Datun ini juga sering disebut sebagai jaksa pengacara negara. Yang mungkin banyak orang tahunya jaksa penuntut umum kalau di kejaksaan ini kan. Mungkin boleh kasih paham ya untuk mengecek bicik pemirsa PAL TV. Berikan literasi ya. Literasi lagi seperti apa sih jaksa pengacara negara ini, Bu? Jaksa pengacara negara itu secara literal tidak diatur di dalam penyebutan istilahnya, tidak diatur di dalam Undang-Undang Kejaksaan, tapi di dalam Undang-Undang Kejaksaan nomor 30 ayat 2 itu disebutkan bahwa kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan dengan surat kuasa khusus. Nah, tapi kemudian istilah tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, salah satunya dalam pasal 34 itu disebutkan dalam hal terdakwa meninggal dunia, namun kemudian di sana sudah ada kerugian keuangan negara secara nyata, maka berkas dapat dilimpahkan ke jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan terhadap ahli warisnya. Jadi istilah jaksa pengacara negara itu secara literal termuat dalam undang-undang lain, salah satunya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Wow, dan inilah menarik bahwa peran jaksa bukan hanya sebagai jaksa, juga bisa berperan sebagai pengacara, tapi pengacara untuk negara pastinya Ibu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Ibu Kasih Datun dan pastinya Pak Kasih Intel dari Kejari. Oke, jangan kemana-mana, Mang Cek PAL TV, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa.
Baik pemirsa, masih bersama kami tentunya di Jaksa Menyapa, dan kita masih bersama dengan Kasih Intel dan juga Kasih Datun dari Kejari Oki. Banyak sekali PR yang harus diselesaikan untuk memberikan kenyamanan dan juga memberikan keamanan untuk masyarakat Oki, dan tidak kenal lelah ya untuk memberikan kenyamanan pelayanan prima untuk masyarakat Oki dari Kejaksaan Negeri Oki. Dan yang menarik nih Mang Cek Mirsa Pal TV, untuk FYI, for your information, Mang Cek Mirsa Pal TV, bahwa Jaksa Menyapa ini adalah salah satu program dari Intelijen. Nah, Betul. ini kita akan tanyakan nih ke Kak Agung bahwa memang Intel ini sangat aktif, bukan hanya sekedar supporting data ke bidang-bidang lain, tapi juga mereka memberikan penyuluhan hukum, penerangan hukum, dan juga edukasi, literasi, bukan hanya di Jaksa Menyapa yang pastinya menjadi salah satu program unggulan, juga ada beberapa program-program lain nih. Kak Agung mungkin boleh di-spill nih pendekatan-pendekatan ke masyarakat, karena memang kalau tadi Pak Kajari juga sempat sampaikan di episode sebelumnya, pentingnya literasi bagi masyarakat untuk mengenali hukum supaya mereka paham akan konsekuensinya, akan batasan-batasan boleh tidak bolehnya kita dalam bergerak ini, Kak. Seperti apa program-program dari Intel? Ya, jadi kami di bidang intelijen untuk menyasar ke semua kalangan, Kak. Jadi baik yang muda maupun yang ibaratnya melakukan pemerintahan di bagian bawah, di kelurahan atau desa, kami melakukan penyuluhan hukum. Pada saat di tingkat sekolah mungkin kami melakukan kegiatan JMS yang berfokus kepada sekolah, SMA, kemudian di tingkat pesantren juga ada Jaksa Masuk Pesantren, yang dimana pada saat kita melakukan kegiatan tersebut kita juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah, salah satunya itu perpustakaan daerah. Jadi perpustakaan daerah kita bawa ke sana untuk mereka juga, para siswa juga sangat antusias untuk menambah wawasan sekaligus menambah ilmu di perpustakaan daerah itu. Jadi mereka bawa mobil ke sana, kita parkirkan di sana, para siswa membaca di situ. Kemudian kami juga memberikan, pada saat JMS kami memberikan games-games yang materinya supaya mereka sadar akan bahayanya bullying, kemudian narkotika, kekerasan terhadap teman seperti apa. Kemudian untuk di tingkat pemerintah daerah, kami mungkin dengan Bu Kasih Datun juga ada program namanya Jaksa Garda Desa. Kita memiliki aplikasi namanya Jaga Desa, di mana di aplikasi tersebut ada beberapa kegiatan desa termasuk pencairan anggaran, kemudian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan desa. Kemudian kami beritahu sebelum pencairan uang ke desa, kita memberikan literasi kepada desa bagaimana uang tersebut digunakan untuk kepentingan desa, bukan untuk kepentingan pribadi, karena sangat riskan. Betul. Kak ya. Ya, jadi penggunaan anggaran desa ini, jadi sekarang di Kabupaten Oki itu jadi kita bisa kontrol dari aplikasi Jaga Desa itu berapa uang yang digunakan, berapa kegiatan-kegiatan yang memang sudah dilaksanakan, kita cross check lapangan apakah benar anggaran tersebut memang sudah digunakan. Jadi seperti itu. Luar biasa. Semua aspek hampir masuk semua Intel, Kak ya? Iya, betul. Pendidikan di situ ada, di pemerintahan juga ada, dan juga di desa, perangkat desa. Perangkat yang tentunya desa, sangat betul. membutuhkan literasi, Siap. dan informasi terkait penggunaan dari dana desa pastinya. Baik, karena emang intelijen ini melakukan pencegahan ya Kak ya. Pencegahan, Apalagi betul. di Oki ini adalah permasalahan yang menjadi concern utama adalah narkoba. Narkotika. Yang harus kita jaga itu adalah generasi-generasi muda. muda. Makanya pemirsa, itu ada JMS tadi Jaksa Masuk Masuk Sekolah Sekolah, ya Kak ya, nah. dengan perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling, Nah, betul. pusling ya. Iya. Perpustakaan keliling ini baru di Oki atau? Iya, setahu kami baru di Oki. Jadi kita gandeng dinas perpustakaan untuk ikut serta. Oke, Iya. banyak terobosan-terobosan ya. Iya, Luar betul. biasa. Banyak terobosan-terobosan untuk Oki. Kita beralih ke Kak Endrika. Kalau ngomongin tentang Datun, ini kan Datun ini sebenarnya memang mungkin bidang yang tidak terlalu familiar dengan masyarakat. Tapi
justru sangat dekat dengan masyarakat, dengan konsultasi gratisnya, terus juga dengan pendampingan dan lain-lain. Nah ini bagaimana Kak target kita di semester awal, semester pertama di 2025 ini untuk program-program datang itu apa? Target kita tentunya tidak luput dari yang tugas fungsi kita tadi, salah satunya memperkenalkan apa itu fungsi Datun ke kalangan masyarakat. Jadi misalnya salah satu tujuan utama kita, fokus utama pastinya adalah sosialisasi atau pelayanan hukum tersebut. Tapi sosialisasi ini kan itu kita mengharapkan mereka datang. Tapi kan yang bisa mengakses itu juga terbatas. Jadi salah satu program lainnya untuk mendukung pelayanan hukum ini ada aplikasi Halo JPN yang dia dapat mengakses dimanapun, kapanpun melalui aplikasi tersebut. Jadi tidak perlu untuk bertatap muka ke kantor. Kalau misalnya mereka bertatap muka, tentunya pada saat ketemu sama kita diharapkan mereka bisa apa permasalahan hukum tentang perdata tadi yang sedang mereka alami, tentunya mereka bisa mengambil sikap setelah mendapatkan jawaban dari kita. Tapi kalau melalui aplikasi mereka tanpa datang bisa kapan saja diakses. Nah itu kemudahan-kemudahan yang ada di bidang Datun untuk memperkenalkan Datun itu sendiri. Oke, dan juga memberikan kemudahan untuk masyarakat ya Kak. Nah, kalau untuk MOU SKK sudah ada berapa Kak di semester awal 2025? Di awal semester trimester pertama ini sudah ada kurang lebih 9 sampai 10 kayaknya MOU. Ya, itu melingkupi pemerintah daerah dan BUMD. Ada case Kak dari BUMD? Ada yang kita dampingi sekarang ini mengenai tagihan atau bantuan hukum dari mantan anggota dewan di Bank Sumsel yang kemudian istilahnya itu diberikan kepercayaan kepada kita untuk ditagih. Dan kemudian juga di pemerintah daerah yang sedang kita tangani adalah penyelesaian dari LHP BPK yang sudah terkumpul saat ini kurang lebih 2,8 miliar. Dan ada penyelamatan aset berupa 81 kendaraan dari pemerintah atau OPD. Oh baik, ini luar biasa. 2,8 miliar. Ya. Wow, luar biasa. Nah kita ke Pak Kasih Ente lagi nih. Siap. Kak, dengan banyaknya tugas dan tanggung jawab dari bidang intelijen nih, seperti apa sih tantangan yang mungkin cukup challenging bagi Kak Agung dan tim dalam menjalankan tugas hari-harinya? Tantangannya mungkin lebih kepada ini ya, kita kadang-kadang melakukan untuk program jaga desa ke Pak Kades atau ke anggotanya, kadang kita harus melek teknologi ya Kak ya. Betul. Jadi kadang-kadang tantangannya lebih kepada perangkat-perangkat yang ada sebetulnya. Jadi kayak misalkan apakah di desa ini misalkan aja untuk mengaplikasikan, jadi di desa ini banyak aplikasi Kak. Selain dari kejaksaan, mereka juga ada aplikasi-aplikasi lain. Terkadang itu untuk teknologinya kurang mendukung, untuk fasilitas mungkin internetnya kurang mendukung. Itu terus di media sosial juga sekarang kan harus kita cermati kayak sekarang. Jadi kita memberikan edukasi juga kepada masyarakat bahwa teman-teman di desa, teman-teman di sekolah dalam hal menggunakan media sosial itu harus dijaga, tidak bisa semena-mena gitu kan. Itu paling itu Kak, tantangan kita sekarang dalam hal dalam hal bidang intelijen itu lebih ke arah bagaimana kita menjaga teman-teman kita di luar ini dalam hal teknologi, penggunaan teknologi. Oke, deteksi dini dari jaga desa ini apa sih Kak permasalahannya selain literasi ya? Karena kan kalau Kakak tadi mention banyaknya aplikasi-aplikasi yang ada di desa, karena mungkin setiap tahun Pasti. aplikasi baru. Tapi kan kita betul. ada efisiensi Kak, Iya. terkait tentang pembuatan aplikasi. Nah, itu gimana Kak? Kalau apa tadi Kak? Untuk Deteksi deteksi dini ya. Dan juga concern utama yang harus disampaikan ke perangkat-perangkat desa ini. Jadi kita tuh lebih concern kepada kepenggunaan dana desa Kak.
Penggunaan dana desa ini mohon maaf mungkin dari latar belakang kan tidak semua sama Kak. Di tiap pejabat desa yang menjabat kemudian dari latar pendidikan, dari latar finansial mungkin mereka tidak sama. Konsen kita adalah bagaimana caranya uang yang diberikan negara ini kepada pemerintah desa ini tersalurkan dengan baik dan benar dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Itu jangan banyak kan kita lihat kan, jadi pas dana desa masuk dibelikan apa langsung kan yang tidak sesuai memang untuk peruntukannya. Ada yang dibelikan mobil, ya itu yang kita jaga. Jangan sampai uang itu dipergunakan untuk hal-hal yang memang tidak perlu. Seperti Kalau itu. diskusi dengan perangkat desa Kak atau pejabat desa setempat, apa sih Kak yang didiskusikan atau yang ditanyakan sama mereka? Ya. Kalau diskusi dengan kita juga berapa kali Bu ya, dengan diskusi dengan perangkat desa juga, dengan Bu Kasidatun juga, yaitu mereka biasanya menanyakan penggunaan aplikasi macam-macam Bu yang dia tanyakan, Pak ini kerjaan ini kira-kira seperti apa kan gitu kan, kira-kira kita melakukan pembelian ini benar atau tidak Pak kan gitu. Banyak hal-hal yang mereka tanyakan seputaran penggunaan dana desa. Terkait arogansi dari LSM atau organisasi-organisasi ormas namanya? Kalau untuk seperti itu mungkin 1-2 pasti ada Kak. Jadi kita lebih menekankan kepada perangkat desa, yang penting Bapak Ibu semua bekerja sudah benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalian jangan khawatir terhadap tindakan-tindakan seperti itu. Yang penting Bapak dan Ibu tidak menyalahi aturan. Ya, Seperti itu. Oke, berarti dengan penyuluhan hukum dari ke desa ini berkolaborasi juga dengan dinas-dinas lain terkait juga. Siap dengan dinas PMD ya. PMD ya maksudnya ya. Oke, kita ke Mbak Indri. Gimana tadi Mbak Indri sudah sempat spill mengenai Halo JPN. Masyarakat Oki sampai sekarang apakah memang cukup antusias dengan akses ini sendiri? Untuk trimester 1 sudah cukup antusias, sudah sesuai dengan isinya target yang kita harapkan, dan tentunya akan dilanjutkan di trimester berikutnya. Oke, nah ini kita penasaran apa aja yang biasanya ditanya oleh masyarakat Oki nih ya ketika mengakses Halo JPN. Tapi di segmen ketiga nanti kita akan kembali lagi setelah yang lewat satu ini. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa, masih di Jaksa Menyapa, tentunya masih ditemani dengan Mang Caga dan juga Biciasi. Tentunya Jaksa Menyapa ini terus hadir memberikan informasi literasi kepada masyarakat karena sesuai dengan kata pepatah, Kenali hukum, jauhi hukuman. Ini istilah dari kejaksaan yang memang sangat sederhana tetapi sangat-sangat bermanfaat ya untuk masyarakat untuk mengenali hukum supaya kita paham akan konsekuensinya dan juga seperti apa batasan-batasan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Dan kita lanjut lagi ngobrol dengan Bapak Kasintel dan juga Ibu Kasidatun dari Kejaksaan Negeri Oki. Tadi sempat terpotong mengenai pembicaraan Halo JPN. Nah, cukup antusias masyarakat Ogan Komering Ilir dan rupanya memang cukup banyak yang sudah tahu ya akses dari Halo JPN ini ya Mbak Indri ya. Nah, biasanya mereka mengakses Halo JPN tuh menanyakan tentang apa sih kira-kira? Yang mereka tanyakan pada umumnya mengenai waris, hukum waris, terus kemudian mengenai hubungan keperdataan, salah satunya misalnya dengan terlibat piutang kayak gitu kan. Terus kemudian mengenai pernikahan, sebatas tentang itu yang lebih condongnya. Itu yang paling banyak Iya, lah itu yang paling banyak. Nah, sebenarnya kalau kapasitas dari Datun sendiri dalam hal ini di akses Halo JPN tuh bisa memberikan layanan seperti apa saja sebetulnya? Yang bisa kita lakukan adalah memberikan
pendapat hukum mengenai permasalahan di bidang hukum tidak terbatas kepada hukum perdata. Pada saat misalnya dia bertanya mengenai di luar pada hukum perdata, tentunya kita akan menggandeng bidang-bidang lain yang mempunyai kapasitas untuk menjawab. Salah satunya bisa jadi misalnya yang ditanyakan mengenai jaga desa, karena ini kan bisa diakses bukan cuma dari masyarakat perorangan tersendiri, itu kan terbuka secara umum. Kadang-kadang ini juga di sana ada pemerintah desa atau aparat dari penegak di aparatur desa yang bertanya mengenai aplikasi jaga desa. Tentunya kita akan melibatkan dari bidang intelijen untuk menjawab tentang aplikasi tersebut kayak gitu kan. Jadi terkait dengan permasalahan apa yang bisa dijawab adalah seluruh permasalahan hukum. Seluruh permasalahan hukum ya. Iya. Karena memang Daton ini sebenarnya tadi sudah dikatakan, sudah dimention juga banyak permasalahan-permasalahan yang bisa diberikan solusinya ya oleh Daton ini sendiri, dari waris, sengketa tanah sampai putus cinta ya. Itu bisa diselesaikan oleh Bisa sih memang pembubaran rumah tangga ya. Pembatalan pernikahan judulnya. Pembatalan pernikahan. Oke, ya, tapi nggak putus cinta juga ya. Maksud saya. Bukan permasalahan hati ini ya. Nah, Mbak Indri boleh kasih contoh kasus nggak mengenai, mungkin sedikit edukasi hukum mengenai hukum waris ini yang paling banyak mungkin ditanya, dan ada satu pendapat hukum yang mungkin bisa diberikan edukasi ke masyarakat di sesi ini? Ya, kalau misalnya hukum waris kita kembalikan lagi kepada isanya itu yang bertanya apakah yang bersangkutan ini menggunakan hukum Islam kah atau hukum perdata. Nah, kemudian nanti dari sanalah berdasarkan undang-undang tersebut apakah berdasarkan hukum waris Islam ataukah hukum perdata tadi mengenai pembagian-pembagiannya. Dari situlah nanti kita jawab, biasanya tuh yang ditanyakan biasanya seputar tentang pembagian atau hak-hak mereka sebagai ahli waris kayak gitu kan. Sementara nanti di situ ada permasalahan yang menguasai asetnya adalah istilahnya itu ahli waris yang lain. Sebatas itu yang ditanyakan. Tentunya kita kan hubungkan dengan peraturan yang ada. Betul. Masalah adik-beradik, yuk ya pacak selesai ke galau masalah keluarga. Betul. Oke. Nah, kita ke Kasintel nih, Kak Agung. Siap. Kak Agung tadi episode sebelumnya kita ngobrol dengan Pak Kajari, concern utama beliau adalah kasus korupsi dan juga narkotika. Ya. Karena kita tahu Kajari Oki ini adalah wilayah yang transportasi sungainya sangat-sangat besar dan sulit dijangkau. Ada beberapa daerah yang sulit dijangkau. Ini kan merupakan tantangan juga nih Kak untuk kita memerangi yang namanya narkoba. Itu bagaimana Kak? Adakah sedikit terobosan baru juga nih dari Kak Agung sendiri? Iya, kalau untuk tadi yang memerangi korupsi dan narkotika ya. Kalau korupsi juga ke depannya mungkin kami juga akan melakukan penyuluhan hukum juga untuk bukan ke masyarakat juga, tapi kepada orang-orang yang terlibat dalam proyek atau pengadaan. Sepertinya contohnya PPK. Itu jadi nanti dimungkinkan nanti kami akan melakukan penyuluhan hukum terhadap dinas-dinas yang memang banyak melakukan pembangunan atau kegiatan di wilayah hukum hoki. Seperti itu. Nah, untuk narkotika ini sendiri kami memang selalu khususnya adik-adik kita ya, anak-anak kita ini di SMA, di SMP, kami selalu dengan menggunakan medsos. Misalkan kita juga di Oki juga punya TikTok, Instagram, kita terus di mana kita melakukan penyuluhan hukum itu kami supaya adik-adik kita itu melakukan follow ke IG kita, kemudian untuk disebarluaskan ke semua rekan-rekannya rekan-rekannya dia di sekolah lain agar supaya informasi ini juga disebarluaskan. Seperti itu. Melalui media sosial lah ya. Melalui media sosial. Adakah trik khusus nih Kak untuk menjangkau teman-teman kita atau masyarakat Oki yang mungkin di luar jangkauan nih, susah nih. Dari kita kan kalau daerah Oki itu kan harus naik speedboat dulu, terus baru sampai ke tempatnya naik kapal lagi dan lain-lain. Nah itu kan susah Kak ya, sulit dijangkau kan. Susah. Dan juga berbatasan langsung dengan laut, banyak pintu masuk untuk narkotika. Iya. Gimana Kak? Kami biasanya itu Kak melalui perangkat desa juga, melalui
camat juga. Kemudian kalau memang itu kita bisa langsung turun ke sana untuk misalkan kita dalam tahun ini melakukan jaksa masuk sekolah ini berapa kali. Kemudian nanti memang kita khusus sasarkan untuk di sana. Itu yang kita lakukan. Efektif Seperti itu. kah? Sejauh ini untuk adik-adik kita yang kita sambangi ke sekolah untuk kalangan pelajar efektif. Seperti itu. Terjadi penurunan. Terjadi penurunan. Luar biasa ya. Inilah peran jaksa yang sangat-sangat vital pastinya di tengah-tengah masyarakat, sangat-sangat dekat ke masyarakat, terutama untuk para penerus-penerus bangsa nanti. Nah, kita ke Mbak Indri lagi boleh? Kita mau tanya nih sebagai tentunya pengacara negara. Kalau tahun lalu Pak Kajati juga memberikan program pembuatan KIA, lalu pembuatan akte. Apakah memang masih akan terus dilanjutkan ini Mbak Indri? Di tahun 2025 ini masih tetap berlanjut. Jadi istilahnya kita tidak hanya menyasar atau terfokus kepada akte dan KIA, tapi juga diikuti dengan KIP dan KIS. Jadi lebih lengkap lagi ya. lebih berarti lengkap ya? lagi. Jadi istilahnya yang kemarin itu tuh memang target utamanya adalah akte dan KIA, tapi istilahnya tuh kemudian juga diharapkan diikuti dengan pertambahan atau penambahan untuk KIP dan KIS-nya, penerbitan dari KIP dan KIS. Oke, mekanismenya seperti apa? Apakah memang masih open, anak-anak bisa daftar ke jaksa atau Iya, langsung sama. dinas sosial? Sama prosedurnya Sama. tetap sama. Jadi saya nanti bisa kita mendorong dari penerbitan tersebut dari Dinsos maupun dari KIP. Kalau KIP kan melibatkan dari sekolah masing-masing. Jadi kita bekerja sama juga sama Dinas Pendidikan untuk penerbitan KIP tersebut. Masih ada Kak yang mau mendaftar, yang mau membuat, ataukah di 2024 ini kan karena program ini cukup masif ya di 2024 Kak, dan 2025 masih ada ternyata. Masih, karena kalau misalnya untuk KIA atau akte setiap harinya itu pasti bakal ada bertambah. Untuk di OKI itu menurut data dari Disduk Capil per hari itu sekitar 50 untuk penerbitan dari akte. Tentunya bakal isinya diterbitkan dengan KIA-nya. Kalau untuk KIP itu kan dia per tahun pasti ada yang dapat tahun ini belum tentu dapat di tahun depan. Berarti isinya dari Ada perubahan data ya. perubahan data tentunya. Luar biasa. Nah, kita kembali lagi di peran Datun sebagai pengacara negara yang juga rupanya bukan cuma hanya Pitsus yang bisa memulihkan kerugian negara. Di Datun juga bisa ada pemulihan aset negara juga ini ya, Iya, Pak siap. Indri. Nah, seperti apa ini mekanismenya? Melalui bantuan hukum dari yang kita kerjasamakan dengan BPKAD, itu kita mendapatkan kepercayaan untuk mengembalikan aset-aset yang dipakai dari mantan-mantan OPD yang kemudian terindikasi pertama tidak sesuai dengan peruntukan, yang kedua tidak sesuai dengan cc atau kapasitas mobil terhadap golongan yang bersangkutan, yang ketiga sudah itu dalam kondisi rusak. Jadi ketiganya ini diselamatkan tentunya atau diamankan untuk perubahan atau peralihan aset itu tersendiri. Oke, luar biasa. Itu salah satu yang upaya yang dilakukan ya pastinya ya. Nah, kalau sebagai pengacara negara ini, kalau selain dari penertiban aset tadi nih, kendaraan-kendaraan, ketika melakukan pendampingan hukum, bantuan hukum kepada BUMD dan juga instansi-instansi terkait, itu juga bisa hasilnya ujung-ujungnya adalah memulihkan aset negara juga tuh, Mbak. Iya. Aha. Karena kan aset negara itu juga maksudnya tuh bisa dihitung juga mengenai berapa nilainya kayak gitu kan dari satu kendaraan. Pada saat dia dinilai rusak, itu kan bisa masuk sebagai pendapatan daerah, kembali sebagai pendapatan daerah dengan cara dilakukan penghapusan dan kemudian dilakukan pelelangan. Hasil lelangnya tentu bakalan bertambah untuk PAD dari daerah yang kita dampingi, khususnya daerah Kabupaten Oki gitu kan. Nah, kalau misalnya tidak sesuai peruntukan, yang bersangkutan ini sudah tidak sesuai atau mungkin sudah tidak menjabat lagi sebagai jabatannya, tapi kendaraan masih dibawa kayak gitu kan. Tentu harus dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk dapat disalurkan kembali atau redistribusi kembali kepada yang lebih yang lebih pas untuk dipakai kayak gitu.
Oke, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong kalau di Oki ini sendiri kan setelah pilkada tahun lalu sudah ada pemerintahan yang baru, bupati baru nih, Kak Agung. Nah, Ya. seperti apa nih koordinasi dengan pemerintahan yang baru? Bagaimana peran mungkin intelijen dan juga Datun mendukung program-program pemerintah yang baru ini? Kata Kak Agung, selain bupati baru, saya juga baru di Oki. Oh iya. Iya, Tapi tidak sebaru kita kan ya. silakan Kak Agung. Iya, jadi kita tetap mungkin melakukan, kalau untuk pemerintahan yang baru mungkin alhamdulillah dengan keadaan kita, intelijen, Datun, mungkin Petrus, mereka semua juga welcome sebagai pengingat mungkin Kak, pengingat mereka juga ke dengan hadirnya kita. Kemudian untuk program-program juga mereka mendukung dengan mungkin di bidang intelijen ada pendampingan proyek strategis yang ada di Kabupaten Oki seperti itu. Oke, baik. Jadi berjalan dengan baik lah ya. Iya. Dan apalagi bupati baru ini adalah bupati yang muda. Oh Jadi iya, mungkin betul. ritme kerjanya akan sedikit berbeda gitu ya betul. Kak ya. Oke, Sama seperti kami Kak, presenter muda. presenter muda. Udah marah. Sama udah berlanjut. Oke, luar biasa. Mungkin terakhir nih ya, ada satu pesan-pesan mungkin ataupun closing statement dari Mbak Indri dulu mungkin untuk masyarakat Oki. Untuk masyarakat Oki maupun pemerintah daerah maupun BUMN, BUMD yang ingin bekerja sama dengan kita menyambut baik dan diharapkan misalnya kerjasama tersebut yang sudah ada dapat kita lanjutkan dengan sebaik-baiknya. Oke, luar biasa. Thank you Mbak Indri. Kak Agung mungkin silakan. Baik, kalau untuk dari bidang intelijen ya kami akan mensupport penuh terhadap kegiatan dari bidang lain, khususnya bidang Datun, kemudian Pidum, kemudian bidang pidana khusus. Kemudian kami juga mengajak adik-adik kita semua, baik yang sudah kita datangi sekolahnya dan kemudian baik yang belum kita datangi sekolah maupun pesantrennya, untuk taat hukum dan jauhi hukuman. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Agung, Mbak Indri atas waktunya, informasi-informasinya dan juga edukasi untuk masyarakat. Maju terus untuk Pak Kasintel dan juga Ibu Asidatun. Baik, dan tentunya itulah tadi pemirsa Jaksa Menyapa bersama dengan Kasih Intel dan juga Kasih Datun dari Kejari Oki, tentunya dengan peran yang saling melengkapi. Intelijen dan juga Datun tidak hanya menjadi ujung tombak dalam membangun kepercayaan publik, tetapi juga turut andil dalam menciptakan iklim hukum yang kondusif di wilayah Kabupaten Oki. Luar biasa. Kasih Intel dan juga Kasih Datun adalah ujung tombak dari Kejari Oki, sementara kalau Asi adalah ujung lapan. Lancip. Ujung gua ya. Bang Cebice terus saksikan Jaksa Menyapa hanya di PAL TV, memang punya kita. Saya HGK Indi. Saya Firman dan sampai jumpa.